Sebenarnya saya hampir tidak ada harapan karena maksudnya harapan tuh yang ada kekecewaan gitu ya. Karena nilai demokrasi yang diharapkan diperjuangkan sejak tahun 1998 itu justru dirusak, dan itu di samping keterlibatan daripada kandidat yang tidak punya moral, yang tidak memahami, bahkan saya anggap bahwa ini pilkada kali ini itu adalah pesta korupsi terbesar. Ya. Ini perlu diperbaiki regulasi, terutama tentang kewenangan KPU untuk mendata penduduk. Sebenarnya itu tidak wajar. Tidak kurang 20 juta lebih selisih. Termasuk di Boltim itu selisihnya cukup besar. Karena nggak mungkin pemilihan tahun 2019 total yang memberikan hak suaranya itu ada 56.000. Kemudian justru 1 tahun kemudian dia berkurang. Jadi ini validasi data kependudukan yang sangat keliru. KPU tidak perlu sebenarnya melakukan pendataan karena ada pemerintah sebagai pemegang kendali rakyat yang lebih mempunyai administrasi lebih benar. Seharusnya KPU tidak boleh lagi diberikan anggaran untuk mendata penduduk karena KPU tidak memiliki rakyat, dia tidak menguasai rakyat. Kedua, undang-undang tentang pengawasan, Bawaslu itu harus diperkuat. Jadi Bawaslu kelihatannya mandul, Bawaslu tidak kerja maksimal. Jadi begitu masif kecurangan, Bawaslu itu tutup mata. Bawaslu terus sebagian besar jadi pemain. Dan seharusnya ini semakin lama semakin baik, gitu kan? Karena bukan soal siapa kalah menang, tapi harus melahirkan pemimpin yang tidak kotor, gitu, ya, yang bukan mengandalkan money politik. Jadi masih banyak terjadi model perebutan kekuasaan dan kemudian dengan tipikal dua penindasan ala komunis dan ala kapitalis. Ya, makanya jangan heran sekarang ini kalau banyak bupati wali kota yang ketangkap, dan yang banyak belum ketangkap. Tapi kalau dilihat dari jumlah hartanya sebenarnya itu harus ditangkap. Kalau kita harus gunakan pembuktian terbalik. Dan di Boltim pun saya lihat selama 70 hari kampanye. Bahkan ada keterlibatan oknum polisi, itu saya tahu. Panwas kecamatan, itu sangat jelas, tapi semuanya belagak pilot. Ya, saya lancar kalau ngomong itu semuanya punya fakta. Kalau ada yang nuntut silakan, karena kita punya data-data. Ya. Optimis untuk Kabupaten Kota. Kalau kita kalah berarti ada sesuatu yang aneh. Kalau Cep Sehan kalah, itu ada sesuatu yang aneh. Entahlah kita dapat buktikan atau tidak. Tapi kenyataan di lapangan, selama saya kampanye, itu kandidat yang paling diinginkan rakyat adalah Cep Sehan. Ya, real. Itu. Kalau sampai kalah, itu ada sesuatu yang aneh atau sesuatu yang sulit diterima akal sehat. Kita bisa lihat karena sepanjang saya turun itu jam 4, jam 5 subuh pun rakyat begitu antusias. Berbeda dengan kandidat lain, nanti harus mempresur lewat SKPD, kepala desa, dan sebagainya, baru bisa orang berkumpul dan mungkin dikasih uang duduk. Kalau kita tidak. Makanya kalau sampai kenyataan di lapangan kelihatan keinginan rakyat begitu kuat, kemudian terjadi perubahan, itu berarti ada sesuatu yang terjadi.